Ridwan Gunawan, sungguh seorang pencinta biola sejati. Ketertarikannya pada biola terlihat dari koleksi buku-bukunya, koleksi album musik orkestranya, hingga koleksi biolanya. Di waktu senggangnya sebagai pensiunan perusahaan grup Astra, Ridwan Gunawan sering menghabiskan waktunya menikmati pertunjukan biola di ruang musik di rumahnya. Saat masih sekolah, Ridwan Gunawan sempat belajar alat musik gesek biola. Gurunya adalah Adi Dharma, maestro biola didikan Sekolah Musik Juilliard yang menjadi konduktor Orkes Simfoni Jakarta. Saya menjadi tertarik dengan biola bukan sebagai pemain biola gitu ya, dan mulai dari mertua saya dapat barangkali ada 6-7 biola, dari ayah dapat 5, beli sendiri juga dan lain-lain, jadi ada puluhan biola, jadi tertarik aja dengan kualiti macam-macam dari sumber macam-macam begitu. Itu yang jadi salah satu hobi saya, kebanyakan hobi saya. Meski hanya belajar biola selama 4 tahun, Ridwan Gunawan, lulusan Institut Teknologi Bandung ini tak lupa pada biola. Sebaliknya, ia justru makin fokus untuk menambah koleksi biolanya. Harga koleksi biola Ridwan Gunawan bervariatif, tetapi yang terutama yang ia koleksi adalah yang punya kisah atau memiliki sejarah. Jadi nggak penting lah, tapi ya banyak biola saya karena kadang-kadang dipinjamkan ke pemain-pemain yang berbakat yang mentok karena biolanya gitu. Jadi ada ya, tapi yang agak punya history itu ya barangkali ada 10 buah biola dan viola yang sejarahnya tahu terlepas dari bagus jeleknya. Ridwan Gunawan pun mengoleksi biola terbaik buatan Cremona Italia yang disebut-sebut sebagai kota sucinya biola. Masing-masing punya sejarah, tapi yang mungkin yang saya beli dalam keadaan early itu yang biola dari Bisolotti, karena saya kebetulan 20 tahun yang lalu suka bolak-balik ke Italia, sekalian saya mampir ke Cremona. Cremona itu ya Mekahnya dari istilahnya biola gitu. Salah satu koleksi biola yang syarat sejarah adalah biola warisan ayah Ridwan Gunawan yang diperoleh saat menjadi kepala sekolah di masa Belanda. Mulai belajar di SMP, ya saya misalnya, ini, anak kamu belajar gitu sebagai terima kasih yang mencarikan guru. Ya, ini biola pernah dipegang oleh 4 orang maestro Indonesia, 4 bersaudara yang kelas dunia semua. Biola yang dibuat sangat khusus dengan tangan manusia. Kayu yang digunakan harus diserut sedemikian rupa dan tak pernah ada satu biola yang sama dengan biola yang lainnya. Karena itulah, harga biola semakin lama semakin tinggi. Kalau dilihat dari luar juga orang tahu, ini Stradivari. Biasanya itu yang jadi ciri adalah lobangnya ini. Lobangnya ini. Setiap pemain punya keunikan sendiri bagaimana membuatnya F, kayak letter F ini. Memainkan biola pun perlu teknik tersendiri, termasuk harus mempelajari cara memegang biola. Nah, kalau itu bukan keahlian saya, tapi basically ya semua orang harus mulai dengan biola yang paling murah juga enggak masalah. Belajarnya pasti sama cepatnya gitu. Tak hanya biola, alat geseknya yang disebut bow juga menjadi koleksi kolektor antik ini. Bow yang ia miliki pun bernilai tinggi. Kelihatannya kalau orang bicara biola dianggap bow-nya itu ya sepele gitu. Sebetulnya bow nggak semahal biola, tapi bow-bow yang terkenal, yang mahal itu biasanya lain lagi, bukan Itali, ya adalah Prancis. Yang salah satu yang terkenal itu Torte misalnya, Torte. Itu kalau Torte asli hari ini mungkin harganya 100.000 US gitu. Ya. Jadi kalau bow rankingnya nomor 1 Prancis. Sebagai kolektor biola, Ridwan Gunawan menguasai perawatan koleksi biolanya. Ya, saya sih kira-kira biola itu harus dibersihkan gitu. Dan biola tuh nggak boleh sembarangan main pegang begini. Kalau biola mahal itu
betul-betul harus lihat gini, harus gini, terus ada tisu, mungkin dibersihkan setiap kali main. Alat musik gesek biola memang bukan alat musik populer di Indonesia. Namun, minat pada musik klasik terus meningkat sehingga pengetahuan tentang biola pun dibutuhkan. Para peminat biola seperti Ridwan Gunawan dapat menambah hasanah pengetahuan dan menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia. Astia Sanum, Gunter Emerheiser, Jawa Post TV.